بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Hari ini hari yang ke berapa Ramadan? Ke-7. Alhamdulillah, 6 hari Ramadan telah berlalu. Sebuah nikmat yang besar jika hamba itu menyadari yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Jika hamba tersebut menyadari ketika dia menyadari dia berada di bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur, yang lebih dari bulan-bulan yang lain, yang lebih utama dari bulan-bulan lain, penghulunya para bulan. Ketika seorang hamba tersebut menyadari dia berada di bulan yang istimewa, maka dia akan benar-benar sungguh-sungguh di dalam bulan tersebut. Hari demi hari, waktu demi waktu, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kalau hamba tersebut tidak menyadari dia berada di bulan yang istimewa, maka sama saja perasaannya, baik di bulan yang lain maupun di bulan Ramadan, sama saja. Ahibati fillah, puluhan tahun kita meminta kepada Allah, dan semua yang kita pinta untuk kehidupan akhirat kita di Ramadan semuanya ada. Yang kita memohon kepada Allah puluhan tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bahkan sampai detik ini pun kita minta kepada Allah. Kita beringinan, kita memiliki cita-cita, bermacam-macam kebahagiaan di akhirat. Di Ramadan semuanya ada. Kita menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, bukankah di Ramadan ada? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Penghapusan dosa. Kita meminta kepada Allah bertahun-tahun agar dijauhkan dari api neraka. Bukankah di Ramadan ada janji Allah?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa karena Allah kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka satu hari tersebut sejauh 70 tahun perjalanan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis lain, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah berjanji akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu berlaku di setiap malamnya Ramadan. Kita puluhan tahun berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga. Bukankah di Ramadan janji Allah ada? Bahkan ada sebuah pintu syurga, Babur Rayyan, yang tidak akan diberikan masuk dari pintu Rayyan tersebut, yang salah satu merupakan pintu syurga, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ahibati fillah, kalau benar-benar jujur kita meminta, berdoa dari semua yang kita pinta yang merupakan kebahagiaan akhirat kita, dan kita menyadari di Ramadan itu semuanya berkumpul, maka wallahi dia tidak akan mencoreng Ramadannya dengan dosa dan maksiat. Ahibati fillah, ketahuilah, bisakah janji itu semuanya hilang kalau dia tidak menjaga Ramadannya? Wallahi bisa. Dosanya tidak akan diampuni. Ramadan tidak membawa dirinya selamat dari api neraka. Ramadan tidak membawa dirinya masuk ke dalam syurga. Ramadan tidak membawa dirinya rahmat Allah. Semuanya tidak dia dapatkan. Kenapa? Dia tetap berpuasa, tapi puasa hanya makan, dia menahan makan dan minum saja. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, lidahnya tidak puasa. Jangankan 30 hari, 100 hari pun Ramadan kalau Allah takdirkan percuma untuk kita. Gagal dia di dalam Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia hanya mendapatkan dari puasanya tersebut hanya lapar dan haus. Cuman itu saja yang dia dapatkan. Janji yang di dalam Ramadan dia tidak dapatkan sama sekali. Dia ikut puasa, bahkan dia ikut juga qiyamul lail, salat tarawih. Berjam-jam dia berdiri, namun berdirinya dia berjam-jam, dia menganggap dirinya mendapatkan janji Allah, namun
semuanya sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang mendirikan salat tarawih, berapa banyak orang yang menjaga malam dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Dia menahan dari rasa ngantuk, dia bergadang, dia menganggap berada di atas ketaatan kepada Allah. Namun kata Nabi SAW, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Yang dia dapatkan hanya lelah, capek, letih, bergadang saja. Gak ada dapat apa-apa. Kenapa itu terjadi? Karena dia masih berada di atas maksiat dan dosa. Makanya para ulama salaf dahulu dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama salaf dahulu selama Ramadan, para ulama tempatnya cuma dua. Selama Ramadan mereka berada cuma di dua tempat. Yang pertama rumah, yang kedua masjid. Kenapa? Ketika mereka ditanya, karena mereka ingin menyelamatkan pahala puasa mereka, karena ingin mereka menyelamatkan segala janji-janji Allah di Ramadan. Jangan sampai mereka merusak dengan dosa. Abu Darda mengatakan, sebaik-baik tempat orang berpuasa adalah di dalam rumah, yang di dalam rumah itu dapat mencegah seseorang dari dosa dan maksiat. Itu di zaman Abu Darda. Itu di zaman ulama-ulama salaf, yang maksiat tidak seperti di zaman kita. Naam, ketika kita keluar rumah, apa yang kita lihat? Ketika kita keluar rumah, apa yang kita dengar? Ketika kita keluar rumah, terkadang kita tidak sadar lidah kita, lisan kita berbicara tentang apa? Tanpa kita sadari, hari itu tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada waktu untuk introspeksi diri. Terkadang di zaman kita ini, di rumah pun kita dapat merusak pahala puasa kita dengan masih men-scroll apa namanya, macam-macam. Maka hibati fillah, benarlah yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang mampu menjaga pahalanya itu hidayah dari Allah. Orang-orang yang mampu menahan, menjadikan matanya berpuasa, lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, itu adalah orang-orang yang mendapatkan berada di atas bimbingan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah di akhir 186 Allah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah sempurna selesai bulan Ramadan, maka bertakbirlah kalian. Masuk Idul Fitri, berlalu berdarinya 1 bulan Ramadan, lalu dia mengucapkan takbir, syariat Allah, perintah Allah, walitukabbirullah, bertakbirlah kalian. Kenapa kalian bertakbir? Ala ma hadakum,
atas bimbingan Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika di Ramadan. Makanya orang-orang yang tidak berpuasa di Ramadan, tidak ada ibadahnya di Ramadan, tidak layak dia bertakbir. Tidak pantas dia bertakbir. Orang yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar di Idul Fitri, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, menjaga pahala puasa mereka, menjaga semua janji-janji Allah di dalam Ramadan khususnya. Mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mereka yang layak pantas untuk bertakbir ala ma hadakum, atas hidayah dari Allah. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhlaskan kembali niat kita. Selama Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ikhlaskan benar-benar karena Allah. Jangan karena pandangan manusia, jangan karena ingin pujian dari manusia. Ikhlaskan benar-benar karena Allah. Kemudian senantiasalah kita di dalam hari-hari Ramadan ini berdoa kepada Allah, meminta hidayah, meminta bimbingan agar benar-benar kita memaksimalkan waktu kita di Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.